Hari itu, udara terasa terik saat Joko, Aryo, dan Roni tiba di sebuah rumah tua yang terletak di ujung kampung. Rumah itu sudah lama kosong, dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh liar, seolah melindungi rumah itu dari pandangan orang. Kaca jendela yang retak dan cat dinding yang pudar memberi kesan rumah itu telah lama terlupakan. "Mari kita selesaikan ini cepat, jangan terlalu lama di sini," kata Joko, yang selalu merasa cemas di tempat-tempat seperti ini. Aryo tertawa ringan. "Jangan takut, Joko. Tidak ada apa-apa di sini," jawabnya sambil membuka pintu kayu yang berderit keras. Roni yang lebih pendiam hanya mengangguk. Ia tidak suka tempat seperti ini, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah itu. Bau lembab dan udara pengap menyambut mereka. Lantai kayu yang sudah usang berderak di bawah langkah kaki mereka. "Maksud kamu, Joko, kita harus mencari harta karun di sini?" tanya Roni, sambil melirik ke sekeliling yang gelap dan penuh debu. "Entahlah. Dengar-dengar, ini dulu rumah seorang kaya raya yang tiba-tiba menghilang. Banyak orang bilang dia mati secara misterius," jawab Joko. "Kita cuma perlu mencari sesuatu yang bisa membuat hidup kita lebih baik." Mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah itu. Ada banyak barang tua yang tertinggal, beberapa di antaranya tampak sangat berharga, tapi mereka tidak punya niat untuk mencuri. Hanya ada satu tujuan, menemukan sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Setelah beberapa saat mencari, Aryo menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci di dalam sebuah lemari tua. Ini dia. Ada sesuatu di sini," katanya sambil menunjukkan kotak itu kepada kedua temannya. Joko dan Roni mendekat, penasaran. Aryo mencoba membuka kotak itu, tetapi terkunci rapat. "Kita harus mencari kunci dulu," kata Roni. Namun, Joko hanya berdiri diam. Matanya tertuju pada sesuatu yang ada di meja dekat jendela. Di atas meja itu tergeletak sebuah benda kecil berkilau. Sebuah gigi emas. Gigi itu tampak berbeda, seolah-olah dipahat dengan sangat hati-hati, dengan permukaan yang sangat halus dan bersinar. Lihat itu," seru Joko, menunjuk gigi emas yang terletak di atas meja. "Apa itu?" Aryo dan Roni mendekat, merasa aneh dengan benda itu. "Gigi emas? Kenapa ada di sini?" tanya Aryo, menyentuhnya dengan ragu. "Bukan, ini bukan sembarang gigi." Joko mengambilnya perlahan, mengamati setiap detailnya. Bentuknya sempurna, hampir seperti gigi manusia, hanya saja berkilau seperti emas murni. Rasanya tidak nyata, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan di tempat ini. "Mungkin ini milik orang kaya itu," ujar Joko dengan nada penasaran. "Apapun itu, kita harus membawa ini." Roni dan Aryo terdiam. Ada sesuatu yang ganjil dengan benda itu, tapi ketiganya merasa terpesona. Seolah ada daya tarik yang kuat yang membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. Joko kemudian meletakkan gigi emas itu di atas meja kayu yang usang, sebelum menoleh ke kedua temannya. "Kita coba bawa pulang, siapa tahu ini bisa membawa keberuntungan." Mereka bertiga tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya. Saat Joko memegang gigi emas itu, tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Ada sensasi dingin yang merayap dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya. Sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, matanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Sesaat kemudian, sensasi itu menghilang, dan Joko merasa lebih ringan, lebih hidup. Kalian merasa apa-apa?" tanya Joko, melirik kedua temannya. Roni menggelengkan kepala, sementara Aryo hanya diam. "Tidak ada yang aneh, Joko. Mungkin cuma perasaanmu saja." Joko terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda, meski tak tahu pasti apa itu. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang merasuk dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang berbisik di dalam dirinya. "Mungkin aku cuma capek," katanya akhirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Mereka akhirnya meninggalkan rumah itu dengan gigi emas yang kini ada di tangan Joko. Tanpa mereka sadari, sesuatu telah mulai berubah.
Keberuntungan yang selama ini mereka impikan, mulai menggoda mereka. Namun, di balik itu, ada bayangan gelap yang semakin mendekat. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan mengantarkan mereka pada sebuah kutukan yang mengerikan. Gigi emas itu tidak hanya membawa keberuntungan. Ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang mereka akan sesali nanti. Keberuntungan yang datang begitu cepat membuat Joko merasa seperti tidak berpijak di bumi. Seminggu setelah menemukan gigi emas, ia merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Promosi jabatan yang selama ini hanya menjadi angan-angan kini menjadi kenyataan. Ia yang dulunya hanya seorang pegawai biasa di perusahaan kecil, kini menduduki posisi manajer. Semua itu terjadi begitu cepat, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pagi itu, Joko duduk di ruang kerjanya yang baru. Meja kaca yang rapi dan kursi empuk di belakangnya membuatnya merasa seperti orang yang sangat penting. Ia menyandarkan punggungnya, meresapi setiap detik yang berlalu, seolah ingin menikmati keberhasilan yang baru saja diraihnya. Uang masuk begitu deras ke rekeningnya. Rumahnya kini lebih besar, dan hidupnya terasa lebih mudah. Semua orang tampaknya memberikan perhatian lebih padanya. Di luar jendela, suara lalu lintas terdengar sibuk, namun Joko merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang ia bangun sendiri. Sebuah dunia yang diciptakannya dengan satu keputusan, satu tindakan bodoh yang ia lakukan seminggu yang lalu, mengenakan gigi emas itu. Tak lama setelah itu, Joko dikejutkan dengan pesan dari Aryo. Temannya itu mengirimkan pesan singkat, "Gigi emas itu benar-benar berhasil, Joko. Aku juga mendapatkan promosi." Joko tersenyum, merasa bangga. Ia tidak mengira bahwa gigi emas itu akan memberi efek secepat ini. Tidak hanya untuknya, tetapi untuk Aryo juga. Roni, yang selama ini tampak lebih pendiam, juga melaporkan hal yang serupa. "Aku baru saja dapat kontrak besar. Ini semua berkat gigi itu, kan?" Mereka bertiga, yang dulu hidup biasa-biasa saja, kini merasa seperti penguasa dunia. Gigi emas itu bukan sekadar benda aneh yang mereka temukan di rumah tua. Itu adalah pintu menuju dunia yang penuh kemewahan, kekuasaan, dan kebebasan. Mereka tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Semua yang mereka inginkan, semua yang mereka impikan, kini ada di ujung jari mereka. Namun, di balik kegembiraan itu, ada rasa yang mulai mengusik pikiran Joko. Sesuatu yang terasa ganjil. Meskipun kehidupannya semakin baik, ia merasa seperti ada yang hilang. Kadang, di malam hari, ia terbangun dan merasakan mulutnya terasa penuh. Penuh darah. Mulutnya terasa seperti tertutup rapat, dan seolah ada sesuatu yang terus bergerak di dalam giginya. Suara itu, suara bisikan halus yang ia dengar di malam hari, semakin sering terdengar. "Joko, kamu harus lebih banyak lagi." Bisikan itu terdengar semakin jelas, meskipun Joko tidak pernah bisa memastikan dari mana suara itu berasal. Suatu malam, Joko terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mulutnya. Seperti ada yang mengganggu, seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tubuhnya. Ia buru-buru menuju cermin di kamar mandi dan memeriksa giginya. Ternyata, ada darah yang menetes dari gigi emas itu. Tapi yang lebih mengerikan adalah giginya yang terasa semakin terpasang rapat. Tidak seperti gigi asli, yang mudah dicabut jika diperlukan, gigi emas ini seakan menempel dengan kuat, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya di sana. Joko berusaha mencabutnya, namun gigi itu tidak bergerak sedikit pun. Ia menahan napas dan berusaha lebih keras, menarik gigi itu dengan segala kekuatannya. Tapi tak ada yang terjadi. Gigi itu tetap terpasang seperti sebelumnya. Ada ketakutan yang muncul di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, seperti ada sesuatu yang mulai menguasai tubuhnya. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih memerintah. "Joko, kamu tidak bisa lepas dariku. Kamu milikku sekarang. Semua yang kamu inginkan, hanya bisa datang dariku." Joko menatap cermin dengan cemas,
keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Ini bukan hanya soal keberuntungan yang datang begitu cepat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain. Sesuatu yang ia tidak bisa pahami, tetapi semakin kuat. Keesokan harinya, Joko mencoba untuk berpikir rasional. Mungkin itu hanya halusinasi atau stres karena terlalu banyak bekerja. Ia tidak ingin terlalu khawatir. Lagi pula, siapa yang tidak ingin kaya? Semua yang terjadi begitu cepat, dan meskipun ia merasa sedikit cemas, perasaan itu segera hilang begitu ia melihat saldo rekeningnya yang terus meningkat. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aryo dan Roni, yang semula terlihat begitu senang dengan perubahan dalam hidup mereka, kini juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka bercerita bahwa sering terbangun di malam hari dengan rasa aneh di mulut mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar suara-suara yang mengganggu. Suara seperti bisikan yang terus memanggil-manggil mereka, dan semakin hari, suara itu semakin mendalam dan terasa lebih menguasai pikiran mereka. "Joko, ada yang aneh dengan gigi ini," kata Aryo suatu malam, suaranya terdengar gelisah. "Aku merasa seperti ada yang mengendalikanku. Seperti ada yang menggerakkan tubuhku tanpa aku perintahkan." Joko terdiam, perasaan yang sama mulai menghantuinya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi perasaan itu semakin sulit ditahan. "Kita harus berhati-hati," jawabnya pelan. "Gigi ini tidak hanya memberi kita apa yang kita inginkan. Mungkin ada harga yang harus kita bayar." Namun, Aryo dan Roni hanya mengabaikan peringatan itu. Mereka merasa terlalu terlena dengan kemewahan dan keberuntungan yang datang begitu tiba-tiba. Mereka tidak menyadari bahwa harga yang harus dibayar tidak bisa dihitung dengan uang. Mereka sudah mulai terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keberuntungan itu, yang dulu terasa manis, kini mulai terasa pahit. Dan meskipun mereka sudah merasa seperti penguasa dunia, mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuka pintu menuju sebuah kutukan yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, Joko terbangun lagi. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, dan udara di dalam kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa lelah yang masih menghinggapinya. Namun, begitu matanya terbuka, ada rasa gelisah yang sulit ia hilangkan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia memeriksa mulutnya di cermin. Giginya, yang sudah penuh dengan emas itu, tetap tampak bersinar di bawah cahaya redup lampu kamar. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Rasanya ada sesuatu yang bergerak di dalam mulutnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik gigi emas itu, sesuatu yang hidup. Joko menatap dirinya sendiri di cermin dengan tatapan bingung. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Saat ia mencoba membuka mulutnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Gigi emas itu terasa semakin terikat dengan rahangnya. Bukan hanya sekadar menempel, tapi seperti ada kekuatan yang menariknya. Sakit, pahit. Semakin lama, semakin tidak nyaman. Seperti ada yang menghisap seluruh tenaganya. Dengan susah payah, Joko berusaha mencabutnya. Tangan kirinya meraih gigi emas itu, tetapi tidak ada yang berubah. Gigi itu tetap terpasang rapat. Dalam kepanikan, ia memeriksa cermin lagi, berharap ini hanya mimpi. Tapi tidak. Semua ini nyata. Gigi itu tidak bisa dicabut, dan rasa sakit itu terus mendera. Di luar kamar, suara pintu yang terbuka perlahan membangunkan Joko dari kebingungannya. Ia menoleh. Aryo muncul di ambang pintu dengan wajah pucat. "Ada apa, Aryo?" tanya Joko, suara gemetar karena rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Aryo tampak bingung dan ketakutan. Aku merasakannya juga, Joko. Ini gigi, ada yang tidak beres dengan gigi ini. Semalam aku terbangun, dan aku merasa ada yang merayap di dalam mulutku. Aku mencoba untuk mencabutnya, tapi aku tidak bisa." Joko terdiam sejenak, matanya menatap Aryo yang tampaknya sama bingung dan ketakutannya. "Jadi, kamu juga merasakannya?" tanya Joko,
semakin yakin bahwa perasaan aneh yang ia alami bukan hanya hayalan. Aryo mengangguk, lalu menyentuh mulutnya dengan cemas. Aku tidak tahu, Joko. Tapi aku mendengar suara-suara dari dalam gigi ini. Seperti bisikan. Aku tidak tahu apakah ini hanya halusinasi atau ini memang benar-benar terjadi. Joko terdiam. Suara itu, bisikan itu, semakin sering ia mendengarnya. Suara itu terdengar semakin jelas malam ini. Seperti ada yang mengendalikannya dari dalam tubuhnya. Aku juga mendengarnya, kata Joko akhirnya, suara seraknya terdengar mengingatkan. Bisikan yang sama. Sepertinya, kita telah membuat kesalahan besar. Aryo melangkah masuk lebih dekat ke Joko, suaranya semakin cemas. Apa yang harus kita lakukan, Joko? Kita harus lepaskan gigi ini. Tapi bagaimana caranya? Joko memandangnya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu. Sepertinya gigi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Aku sudah mencoba. Jawabnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin dalam mereka memikirkannya, semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap dalam permainan yang mereka sendiri tidak mengerti. Mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka gigi emas itu, atau apa yang diinginkan oleh kekuatan yang kini mengendalikan mereka. Satu hal yang pasti, mereka sudah terikat oleh kutukan yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Apa yang harus kita lakukan, Joko? Aryo bertanya lagi, tatapannya penuh kebingungan. Joko memalingkan wajahnya dari Aryo dan kembali menatap cermin. Ada sesuatu yang terasa sangat menekan di dada, seperti ada beban berat yang tak bisa ia hindari. Aku tidak tahu, Aryo. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan kita sekarang. Aryo dan Roni, yang belum lama ini merasakan kesenangan luar biasa berkat gigi emas itu, kini mulai merasakan ketakutan yang semakin nyata. Mereka merasa seperti sudah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Saat pagi tiba, rasa gelisah itu masih membayangi. Setiap gerakan tubuh Joko terasa seperti ada yang mengawasi. Gigi emas itu, yang dulu tampak seperti simbol keberuntungan, kini seperti beban yang tidak bisa dilepaskan. Di balik kesuksesan yang mereka rasakan, ada bayangan gelap yang semakin mendekat, menunggu waktu untuk mengungkapkan harga yang harus dibayar. Joko merasakan dirinya semakin terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa tubuhnya semakin terikat dengan gigi emas itu, seolah setiap detik yang berlalu membawa ia lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Pada pagi itu, Aryo dan Roni datang ke rumah Joko. Wajah mereka lebih pucat dari sebelumnya. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling bertukar pandang dengan ekspresi khawatir. Apa yang kita lakukan, Joko? Tanya Roni, akhirnya mengeluarkan suara setelah beberapa saat terdiam. Joko menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Roni. Tapi kita harus mencari tahu siapa yang memberikan kita gigi ini. Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan kita. Suasana di dalam ruangan terasa semakin tegang. Semua tampaknya mulai merasa bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa mereka pahami. Namun, meskipun mereka merasa takut dan cemas, mereka tidak bisa lepas dari gigi emas itu. Dan suara itu, suara bisikan yang semakin keras, mengingatkan mereka bahwa mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, namun ketegangan di antara Joko, Aryo, dan Roni semakin terasa. Keberuntungan yang mereka rasakan beberapa waktu lalu kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Gigi emas yang mereka temukan semakin memberikan efek yang aneh. Setiap kali mereka terbangun di malam hari, mulut mereka terasa penuh, dan darah kadang menetes di bantal. Suara bisikan itu tidak pernah berhenti, semakin keras dan lebih sering, seperti ada sesuatu yang sedang mengendalikan mereka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Joko terbangun lagi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan udara di kamarnya terasa semakin dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, seolah sesuatu sedang mengintai dari kegelapan.
Di luar jendela, suara angin yang berdesir membuat suasana semakin mencekam. Joko mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mengusir rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Rasa sakit di mulutnya semakin sering muncul. Ia menyentuh gigi emas itu dengan jari, merasakan ada sensasi dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam gigi itu, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dengan hati-hati, Joko membuka mulutnya dan memeriksa giginya di cermin. Gigi emas itu tetap ada, menempel dengan kuat di rahangnya. Namun malam ini, ada yang berbeda. Gigi emas itu seperti membengkak, terasa lebih besar dan lebih padat daripada sebelumnya. Seolah-olah ia semakin tumbuh. Joko berusaha mencabutnya dengan tangan kiri, menariknya sekuat tenaga. Tetapi gigi itu tetap saja tidak bergerak. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, dan Joko merasa seperti ada yang menghisap tenaganya. Seketika itu, suara bisikan yang selama ini terdengar di telinganya semakin jelas. "Joko, jangan coba-coba melepasnya, kamu tidak akan bisa." Bisikan itu datang dari dalam gigi emas itu, seolah suara itu berasal dari tempat yang sangat jauh, namun juga sangat dekat. Joko menoleh ke sekitar, merasa gelisah. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan, tetapi saat ia berbalik, tidak ada apa-apa di ruangan itu. Hanya ada bayangan dirinya yang tercermin di cermin. Namun, bayangan itu terlihat berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari dalam tubuhnya. Joko merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Tapi ia tahu, sesuatu yang jahat sedang menguasainya. Ia merasa semakin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tubuhnya seperti terikat dengan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar gigi emas itu. Ia merasa gigi itu bukan hanya benda mati. Itu adalah entitas yang hidup. Dan ia adalah bagian darinya. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu kamar. Joko hampir melompat karena terkejut. Ia membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri Aryo, wajahnya pucat dan terengah-engah. "Ada apa, Aryo?" tanya Joko, suaranya serak karena ketakutan. Aku merasa ada yang salah, Joko. Semalam aku terbangun dan mulutku terasa penuh lagi. Tapi kali ini aku melihat sesuatu." Aryo menggigil, matanya kosong seperti orang yang terkejut melihat hal yang sangat mengerikan. "Apa yang kamu lihat?" tanya Joko, suara cemas. Aryo ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Joko. Tapi aku merasa seperti ada yang bergerak di dalam gigi ini. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhku. Aku mendengar suara-suara aneh. Suara yang seperti tidak berasal dari dunia ini." Joko menatap Aryo, merasa cemas. Ia tahu, mereka semua mulai merasa hal yang sama. Gigi emas itu tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga membawa ketakutan yang semakin membesar. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. "Aku merasa kita semakin terjebak," kata Joko pelan, matanya menatap kosong ke arah lantai. "Gigi ini semakin kuat mengikat kita. Seperti ada yang mengendalikan kita dari dalam." Aryo hanya mengangguk, wajahnya semakin pucat. "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Joko. Tapi aku merasa semakin tidak berdaya. Aku tidak bisa melepaskan gigi ini." Joko menatap Aryo, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi ia tahu, tidak ada jalan keluar. Mereka telah membuat kesalahan besar dengan menyentuh gigi itu. Gigi emas itu tidak hanya memberikan kekayaan dan keberuntungan, tetapi juga mengikat mereka dalam kutukan yang tak terelakkan. Pada malam itu, ketiganya merasa semakin terperangkap. Mereka bertiga duduk dalam keheningan, saling berpandangan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Gigi emas itu bukan hanya benda yang memberi mereka segala yang mereka inginkan, tetapi juga mengancam nyawa mereka. Mereka sudah terjebak, dan mereka tahu tidak ada jalan mundur. Listrik di rumah itu tiba-tiba padam, dan dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara yang semakin mendekat.
Suara langkah kaki berat yang datang dari dalam kegelapan rumah. Mereka menoleh, dan di ujung lorong, ada bayangan seseorang yang berdiri di sana, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Tanpa berkata apa-apa, bayangan itu bergerak, melangkah pelan menuju mereka. Di dalam kegelapan itu, Joko bisa merasakan sesuatu yang sangat menakutkan mendekat, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketakutan yang ada di dalam tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dan suara bisikan itu terdengar lagi, semakin keras. Sudah waktunya. Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cerah, tapi suasana hati Joko dan teman-temannya jauh dari ceria. Gigi emas itu tetap menempel kuat di mulut mereka, seolah-olah sudah menjadi bagian dari tubuh mereka. Meskipun mereka merasa ada yang tidak beres, namun tidak ada yang berani berbicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rasa takut dan ketidakpastian menyelimuti mereka. Joko duduk di ruang tamu, tangannya menyentuh mulutnya dengan gelisah. Mulutnya terasa sakit, dan suara bisikan itu terus menghantui pikirannya. Seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Ia mencoba untuk melupakan suara itu, tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin keras suara itu terdengar. Apa yang kita lakukan, Joko? Suara Roni terdengar dari pintu, menarik perhatian Joko. Roni berdiri di sana, wajahnya tampak semakin pucat dan lelah. Seperti ada bayangan gelap yang menggelayuti dirinya. Aku tidak tahu, Ron. Aku sudah mencoba untuk melepaskan gigi ini, tapi tidak bisa. Aku merasa semakin terperangkap, jawab Joko, suaranya hampir tidak terdengar. Ia tahu, mereka bertiga sudah semakin terjerat dalam kutukan yang tidak bisa mereka pahami. Roni berjalan mendekat, duduk di kursi di sebelah Joko. Aku merasa seperti ada yang mengendalikan tubuhku, Joko. Setiap kali aku berpikir untuk mencoba melepaskan gigi ini, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarikku kembali. Gigi ini seakan-akan ingin menempel lebih kuat, seperti ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar benda ini. Joko mengangguk pelan, merasa hal yang sama. Aku juga merasakannya. Setiap kali aku berpikir untuk melepaskannya, semakin besar rasa sakit yang kurasakan. Seperti ada yang menarikku, menghisapku. Aryo, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Aku mendengar sesuatu malam tadi. Suara perempuan. Suara itu memanggil-manggil namaku. Aku merasa seperti ada yang menginginkan aku, ingin mengambil aku. Kata-kata Aryo itu membuat Joko dan Roni terdiam. Mereka bertiga saling memandang. Rasa takut semakin menyelubungi mereka. Suara itu, suara yang mereka dengar di malam hari. Bisikan yang datang dari dalam tubuh mereka. Semua itu semakin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Aku rasa ini bukan kebetulan, kata Joko akhirnya, suara tegas meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Gigi emas ini bukan hanya benda mati. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Sesuatu yang mungkin sudah lama ada, menunggu saatnya. Roni menatap Joko dengan ragu. Maksudmu, kita sedang dijadikan korban? Joko mengangguk pelan. Aku rasa begitu. Sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, sedang mengendalikan kita. Aku tidak tahu apa yang ingin dicapai, tapi kita sudah terlalu dalam untuk keluar sekarang. Ketiganya terdiam, masing-masing merenung dengan perasaan yang semakin berat. Rasa takut itu sudah tak bisa lagi disembunyikan. Mereka merasa seperti sedang terjebak dalam permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Dan mereka tahu, semakin lama mereka menunda, semakin besar harga yang harus mereka bayar. Beberapa jam setelah percakapan itu, Joko dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu mereka temui gigi emas itu. Mungkin, pikir mereka, tempat itu bisa memberi jawaban atas apa yang terjadi dengan mereka. Mereka tidak tahu apakah itu ide yang baik, tapi mereka merasa tidak punya pilihan lain.
Mereka berjalan menyusuri jalanan sepi menuju rumah tua yang mereka temukan beberapa hari yang lalu. Rumah itu, yang tampak begitu sunyi dan terlantar, kini terlihat semakin menyeramkan. Seolah-olah ada aura gelap yang menyelimuti tempat itu, dan saat mereka melangkah lebih dekat, rasa dingin tiba-tiba menyergap tubuh mereka. Aryo yang berjalan di depan sedikit tergagap, merasakan suasana yang semakin menekan. "Apa kita benar-benar harus masuk ke sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Joko menghela napas panjang. "Kita harus mencari tahu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk di dalam." Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam rumah tua itu. Udara di dalam rumah terasa lembab dan pengap, dengan debu yang menutupi hampir semua permukaan. Di setiap sudut ruangan, gelap dan sunyi, seolah-olah rumah ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Mereka berjalan perlahan, mengikuti lorong sempit menuju ruang tengah rumah. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, suara langkah kaki yang berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Joko menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. "Joko, lihat itu." Roni tiba-tiba berteriak, menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, di dekat rak buku yang sudah rusak, mereka melihat sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampak usang, dengan ukiran yang sulit dikenali. Ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, seolah kotak itu menyimpan sesuatu yang penting. Tanpa berkata apa-apa, Joko mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tua dengan sampul yang sudah usang. Joko mengeluarkan buku itu, membuka beberapa halaman, dan mulai membacanya. Kata-kata yang tertulis di dalam buku itu aneh, penuh dengan simbol dan bahasa yang sulit dimengerti. Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi. Bisikan yang semakin jelas, seolah suara itu berasal dari dalam kotak tersebut. "Kalian sudah datang, sekarang, kalian harus membayar." Joko menatap buku itu dengan ketakutan. Ia tahu, mereka sudah berada di ambang batas. Mereka tidak bisa mundur. Harga yang harus mereka bayar semakin jelas. Dan semakin mereka membaca, semakin mereka tahu bahwa gigi emas itu bukan hanya alat untuk mendapatkan kekayaan. Itu adalah alat untuk mengikat jiwa mereka, dan kini, mereka sudah terlalu jauh untuk melarikan diri. Joko, Aryo, dan Roni kembali ke rumah mereka dengan hati yang penuh kegelisahan. Buku yang mereka temukan di dalam kotak tua itu terus menghantui pikiran mereka. Kata-kata yang tertulis di dalamnya tampak seperti kutukan, dan setiap kalimat terasa semakin mengikat jiwa mereka. Seolah mereka sudah memasuki dunia yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, mereka bertiga kembali terjaga, sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini, perasaan takut mereka tidak lagi hanya datang dari suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Malam itu, mereka merasakan ada yang lebih dari sekadar ketakutan. Mereka merasakan sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang sudah dekat. Joko terbangun lebih dulu. Wajahnya basah oleh keringat dingin, tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di tempat tidurnya, matanya terpejam sebentar mencoba mengendalikan napas. Perasaan yang mengganggunya semakin kuat. Sesuatu yang mengerikan sudah mengintai mereka, menunggu waktu yang tepat untuk datang. Saat ia membuka mata, ia merasakan ada yang aneh dengan mulutnya. Mulutnya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menempel erat di sana. Ia menyentuh giginya dengan telapak tangan yang gemetar, dan saat ia membuka mulutnya, rasa sakit yang luar biasa langsung menghantamnya. Gigi emas itu terasa semakin menancap, semakin dalam. Joko terengah-engah, merasakan tekanan yang sangat kuat. Ada suara berisik di dalam kepalanya, bisikan yang semakin keras, seolah ada sesuatu yang mulai mengendalikan tubuhnya. "Joko, kamu sudah memilih jalan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang." Suara itu datang lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Joko terhuyung ke depan cermin di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di cermin,
Wajahnya tampak seperti wajah orang yang sedang sekarat. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Dan di mulutnya, gigi emas itu semakin menonjol, semakin mencuat keluar. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia merasa seperti ada yang sedang menarik dirinya ke dalam kegelapan. Joko mencoba untuk membuka mulutnya, menarik gigi itu keluar, tetapi tidak bisa. Gigi itu seperti hidup, menempel erat, dan semakin tidak bisa dilepaskan. Sekilas, ia mendengar langkah kaki pelan di luar kamar. Aryo dan Roni. Mereka sudah terjaga, pasti merasakan hal yang sama. Joko berlari keluar menuju ruang tamu, dan benar saja, Aryo dan Roni berdiri di sana. Wajah mereka pucat seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Ada apa, Joko?" tanya Aryo dengan suara gemetar. Joko hanya bisa menggelengkan kepala, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi, dalam dirinya, ia tahu ada yang sangat salah. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang sudah datang, siap mengambil mereka. Aku tidak bisa melepaskannya," kata Joko akhirnya, suara berat. "Gigi ini semakin kuat mengikat kita." Roni mengangguk, matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong, seperti orang yang hilang harapan. "Aku juga merasakannya. Aku mendengar suara-suara itu lagi, Joko. Mereka semakin dekat." Joko merasa tubuhnya lemas. Mereka semua mulai kehilangan kontrol. Tidak hanya fisik mereka yang dipengaruhi, tetapi juga pikiran mereka. Seperti ada sesuatu yang berusaha menguasai pikiran mereka, mengarahkannya pada tujuan yang tidak bisa mereka mengerti. Setiap detik, mereka semakin dekat dengan kegelapan yang tidak bisa mereka hindari. "Sepertinya ini memang takdir kita," kata Aryo, suaranya lirih. "Aku tidak tahu bagaimana cara kita bisa keluar dari sini. Kita sudah terlalu jauh terperangkap." Roni menggelengkan kepala, suaranya hampir tak terdengar. "Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, kita akan hilang." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah, mengagetkan mereka. Suara itu datang dari atas, di atas langit-langit, seperti ada sesuatu yang bergerak dengan cepat, menghantam sesuatu dengan keras. Mereka bertiga menatap satu sama lain dengan ketakutan. Tidak ada yang tahu apa itu, tapi mereka merasakannya, sesuatu yang sangat jahat, sangat kuat, sedang bergerak mendekat. "Apa itu?" tanya Joko, suara terbata-bata. Aryo menggenggam lengan Joko, matanya penuh kecemasan. "Aku rasa, kita harus segera pergi. Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat." Joko tidak bisa berpikir jernih. Ia merasakan tubuhnya seperti terhimpit, terikat dengan kekuatan yang semakin besar. Gigi emas itu semakin terasa mengikatnya, semakin menguasai dirinya. Namun, ia tahu, tidak ada tempat lagi yang aman. Mereka sudah berada di dalam perangkap, dan kini mereka tinggal menunggu. Dengan langkah yang terhuyung, ketiganya berjalan menuju pintu depan. Mereka merasa langkah mereka semakin berat. Seperti ada yang menghalangi mereka. Setiap langkah terasa semakin sulit, seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan rumah itu. Tiba-tiba, suara bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian sudah datang, sekarang, waktunya untuk membayar." Joko menoleh ke arah suara itu, dan di ujung lorong, di bawah bayang-bayang gelap, mereka melihat sosok itu. Sosok yang sepertinya sudah menunggu mereka. Sosok yang mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tampak seperti tengkorak, penuh dengan kulit yang menempel kering dan mata yang hampa. Mereka membeku, tidak bisa bergerak. Sosok itu berjalan pelan menuju mereka, tangan-tangannya terangkat, seperti sedang menarik mereka kembali. Tanpa bisa berkata apa-apa, ketiganya terjatuh, dan semuanya menjadi gelap. Kegelapan yang menelan mereka, dan gigi emas itu, tetap menempel erat, semakin dalam, semakin menguasai tubuh mereka. Keheningan mencekam setelah mereka jatuh ke dalam kegelapan. Namun, kegelapan itu bukanlah akhir. Rasanya seperti mereka sedang terjebak dalam sebuah dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia,
dunia yang penuh dengan suara bisikan dan bayangan yang tidak terdefinisikan. Waktu seakan-akan berhenti di dalam kekosongan itu, sementara mereka bertiga terbaring tak berdaya, seolah tubuh mereka tak lagi milik mereka. Joko membuka matanya, tubuhnya terasa sangat berat, seolah ia dipenuhi oleh pasir yang menekan setiap bagian tubuhnya. Perlahan, ia bangkit, matanya berusaha menyesuaikan dengan kegelapan yang ada di sekitarnya. Kepalanya pening, rasa sakit itu datang dari dalam mulutnya, gigi emas itu semakin terasa seperti benda asing yang menancap di dalam tubuhnya. Gigi itu semakin besar, seolah menembus dagingnya, seakan-akan memaksa untuk tumbuh lebih banyak. Aryo, Roni, suara Joko bergetar, namun tak ada jawaban. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya seperti tidak mau bekerja sama. Tangan dan kakinya kaku, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Joko menatap sekelilingnya. Di dalam gelap ini, hanya ada bayangan yang bergerak-gerak dengan cepat, seakan mengawasi mereka. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki yang pelan, semakin mendekat. Dalam kebingungannya, ia mencoba memanggil teman-temannya lagi, namun suara itu terhenti begitu saja. Tak ada yang menjawab. Namun, langkah kaki itu semakin jelas, semakin nyata. Suara itu datang dari arah yang berbeda, lebih berat, lebih lambat. Seperti sesuatu yang tidak manusiawi sedang berjalan menghampiri mereka. Dengan susah payah, Joko berbalik, berusaha mencari sumber suara itu. Di ujung lorong yang gelap, sebuah bayangan tampak bergerak perlahan menuju ke arahnya. Semakin dekat, Joko bisa melihat lebih jelas bentuknya. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah hitam yang robek-robek, wajahnya tersembunyi di balik kegelapan, namun sepasang mata yang menyala terlihat dengan jelas. Mata yang penuh dengan kebencian, mata yang sudah lama menunggu. Mata yang tidak hidup. Joko tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan yang mengikatnya. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Kalian sudah terlambat. Semua sudah terikat dengan kutukan ini. Joko berusaha berteriak, namun suara itu hanya keluar dalam bentuk bisikan yang hampir tidak terdengar. Ia mencoba untuk melawan, tetapi tubuhnya semakin lemah. Gigi emas itu menggerogoti tubuhnya, membuatnya semakin lemas, semakin tidak berdaya. Sosok itu semakin dekat, langkahnya yang berat terasa menggema di dalam kepala Joko. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Joko dengan suara pelan, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Perlahan, ia mengangkat tangannya, dan Joko bisa merasakan udara dingin yang menyelimuti ruang di sekitar mereka. Tangan itu terulur, dan Joko merasakan suatu tarikan kuat, seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba menariknya ke dalam bayangannya. "Kamu sudah memilih untuk menerima kekayaan itu," jawab sosok itu dengan suara yang dalam, seperti berasal dari kedalaman bumi. Namun, seperti yang selalu terjadi, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Joko terdiam. Semua yang mereka alami selama ini, kekayaan, promosi, kebahagiaan semu, sekarang terasa begitu tak berarti. Mereka tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga jiwa mereka. Gigi emas itu telah mengikat mereka dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan sekarang, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tiba-tiba, suara lain terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Aryo dan Roni akhirnya muncul dari dalam kegelapan, tubuh mereka tampak semakin lelah, wajah mereka pucat. Mereka terengah-engah, seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat panjang. "Apa yang terjadi? Kenapa kita di sini?" tanya Aryo dengan suara penuh kebingungan, matanya memandang sekeliling dengan ketakutan. Joko tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. "Kita tidak bisa keluar dari sini, Aryo. Kita sudah terikat." Roni menggelengkan kepala, tidak percaya. "Tidak, Joko. Kita bisa keluar. Kita hanya perlu menghilangkan gigi emas ini." Namun, Joko hanya menggelengkan kepala dengan lemah. "Kita sudah melewati batas, Roni. Gigi itu tidak akan pernah lepas."
Saat itu, bayangan besar yang datang dengan sosok yang tak terlihat itu mendekat. Joko bisa merasakan kekuatan yang lebih besar, lebih kuat, mulai merasuki dirinya. Semua perasaan takut dan kebingungannya berbaur, semakin membuatnya merasa seperti bukan dirinya lagi. Sosok itu akhirnya berbicara lagi, suaranya bergema dalam kegelapan. Kalian tidak bisa melarikan diri. Setiap pemilik gigi emas ini harus membayar dengan jiwa mereka. Kalian sudah memilih untuk mendapatkan kekayaan, sekarang saatnya untuk menebusnya. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Aryo dan Roni berdiri terdiam, wajah mereka tampak bingung, takut, dan putus asa. Mereka merasa terperangkap, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka dengan kuat. Gigi emas yang mereka pakai kini terasa lebih berat, semakin menancap dalam tubuh mereka. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tanya Roni, suaranya mulai patah. Sosok itu tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan, senyum yang tidak manusiawi. Kalian tidak bisa keluar. Kalian sudah memilih jalan ini. Dan jalan ini hanya punya satu tujuan, kehancuran. Joko merasakan tubuhnya semakin melemah. Ada sesuatu yang menyedot energinya, jiwa dan raganya. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Mereka semua akan hilang, menjadi bagian dari kutukan itu. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Joko menoleh kepada teman-temannya. Kita harus menerima kenyataan ini, kata Joko dengan suara parau, hampir tidak terdengar. Kita sudah terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Ketiganya terdiam, tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tahu, mereka tidak lagi bisa melawan. Apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah memilih untuk menerima kutukan ini. Kutukan yang tidak bisa dilepaskan, kutukan yang akan menuntut segala sesuatu dari mereka. Joko, Aryo, dan Roni tidak bisa lagi menahan rasa takut yang semakin membelit mereka. Meskipun mereka berada dalam kegelapan, ada perasaan seperti ada yang mengawasi, menunggu, dan menginginkan sesuatu dari mereka. Gigi emas itu kini semakin menempel erat di mulut mereka, seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri mereka yang tak terpisahkan. Setiap detik yang berlalu semakin berat, semakin menekan, dan semakin membuat mereka merasa tidak berdaya. Di tengah kegelapan itu, suara bisikan yang sudah mereka dengar sebelumnya kembali terdengar. Tidak ada kata-kata yang jelas, hanya suara yang menggema dan bergema, seperti suara dari kedalaman bumi. Rasanya semakin menyesakkan dada, seperti ada yang hendak keluar dari dalam diri mereka, sesuatu yang sangat jahat dan penuh kebencian. Kita harus melawan, bisik Aryo, meskipun suaranya terdengar putus asa. Joko hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Aryo. Kita sudah terperangkap di dalam kutukan ini. Ini bukan hanya soal kita, ini soal kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Roni berdiri di samping mereka, wajahnya sangat pucat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, suara gemetar. Joko menatap Roni dengan pandangan kosong. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Gigi emas ini sudah mengikat kita. Kita hanya bisa menunggu. Ketiganya terdiam dalam keheningan. Mereka merasa tubuh mereka semakin lelah, semakin kosong. Semua yang mereka rasakan adalah ketegangan yang membara, ketakutan yang menggerogoti mereka. Gigi emas itu seperti menghisap hidup mereka perlahan-lahan, membuat mereka semakin kehilangan kendali. Namun, tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Suara itu datang dari luar, dari jauh, namun terasa sangat dekat. Suara langkah kaki yang berat, bergetar, seolah ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Joko, Aryo, dan Roni saling menatap. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semua terasa sangat suram. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada apa itu? Tanya Aryo, matanya tak bisa melepaskan bayangan yang bergerak di ujung lorong yang gelap. Roni berusaha melangkah maju, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Ada tekanan yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya. Kita harus pergi dari sini, katanya dengan suara penuh ketakutan.
Namun, saat mereka berbalik untuk mencoba mencari jalan keluar, bayangan itu sudah ada di depan mereka. Sosok itu tampak lebih besar dari sebelumnya, matanya menyala dengan api kebencian. Tidak ada wajah yang jelas, hanya kegelapan yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Sosok itu perlahan mendekat, dan setiap langkahnya terasa seperti dentuman keras yang membuat tanah bergetar. Kalian tak bisa lari, suara itu datang lagi, lebih keras, lebih mengerikan. Gigi emas ini milikku, dan kalian sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Joko terdiam. Ada ketakutan yang luar biasa dalam dirinya. Semua yang ia alami selama ini terasa semakin tidak masuk akal, semakin menjauhkan mereka dari kenyataan. Mereka seharusnya sudah bisa keluar, seharusnya bisa lepas dari kutukan itu, namun kenyataannya, mereka terperangkap. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Aryo, suaranya bergetar. Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. "Aku ingin kalian membayar harga dari apa yang telah kalian ambil. Kekayaan itu, harga yang harus kalian bayar adalah jiwa." Joko merasa tubuhnya semakin lemah. Ia merasa gigi emas itu semakin menancap, semakin meresap ke dalam dirinya. Sakitnya tak tertahankan, seperti ada sesuatu yang menyedot setiap energi yang ada dalam dirinya. Kami sudah membayar harganya," teriak Roni dengan suara hampir putus asa. "Kami sudah menderita. Apa lagi yang kamu inginkan?" Sosok itu tertawa pelan. "Kalian tidak mengerti. Harga yang kalian bayar belum cukup. Ini adalah awal dari perjalanan panjang kalian." Tiba-tiba, suara itu menghilang, dan ketiganya hanya bisa terdiam dalam kegelapan yang pekat. Mereka merasakan tubuh mereka semakin berat, semakin tertekan, seolah terhisap ke dalam tanah yang gelap. Setiap detik yang berlalu semakin terasa seperti siksaan, dan ketiganya tahu bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan kembali. Mereka sudah terlalu jauh. Namun, meski begitu, di dalam hati mereka masih ada satu pertanyaan yang tidak terjawab. Siapakah sebenarnya sosok itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang pertama kali memiliki gigi emas ini? Joko berusaha sekuat tenaga untuk tetap berpikir jernih, tetapi semakin ia mencoba untuk fokus, semakin ia merasa bahwa pikirannya semakin gelap, seolah ia kehilangan dirinya sendiri. Gigi emas itu semakin menyakitkan, dan rasa sakit itu seperti menariknya ke dalam kedalaman yang lebih dalam lagi. "Aryo, Roni," suara Joko bergetar, "kita harus menghadapi kenyataan ini. Kita tidak bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita." Aryo dan Roni hanya bisa diam. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, seperti ada yang menghisap kebahagiaan dan harapan mereka. Kegelapan itu semakin menguasai mereka, dan satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah rasa sakit yang semakin tajam. Sosok itu kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat mereka. Sosok itu seperti mulai mengarahkannya pada satu tujuan yang tidak jelas. Sosok itu mengangkat tangannya, dan ketiganya merasa ada sesuatu yang menarik mereka menuju kegelapan yang lebih dalam lagi. Dan saat itulah, mereka tahu, mereka sudah tidak bisa kembali. Joko merasakan tubuhnya semakin berat, napasnya terengah-engah, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Gigi emas yang menancap di mulutnya semakin terasa menggerogoti, seperti ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia menatap Aryo dan Roni, dua teman yang dulunya begitu dekat dengannya, namun kini, mereka tampak semakin jauh. Entah karena kutukan atau karena kenyataan yang semakin tak bisa ditolak, ia merasa mereka bertiga sudah berada di ujung jalan. Sosok yang muncul di hadapan mereka, yang wajahnya tak pernah bisa terlihat dengan jelas, kini semakin dekat. Perlahan, dengan langkahnya yang berat, sosok itu mendekatkan dirinya, dan setiap langkahnya terasa seperti menggetarkan tanah. Suaranya yang dalam dan mengerikan kembali terdengar, lebih jelas, lebih mendalam. "Kalian sudah datang jauh sekali," suara itu bergema, menembus ke dalam kepala mereka. "Tapi kalian tidak akan bisa keluar. Semua yang kalian ambil harus dibayar dengan darah."
Joko merasa seakan-akan ada sesuatu yang merobek bagian dalam dirinya. Setiap kata yang diucapkan sosok itu bukan hanya menggetarkan tubuhnya, tetapi juga menyentuh hatinya. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak ada ujungnya. Ini lebih dari sekadar harta dan kekayaan, lebih dari sekadar impian yang mereka kejar. Semua yang terjadi bukan karena pilihan mereka, tetapi karena mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kenapa? Kenapa kami? Tanya Aryo dengan suara yang semakin bergetar, mencoba mempertahankan keberanian meskipun ia merasa semakin lemah. Kami hanya ingin keluar dari sini. Sosok itu tersenyum, senyum yang lebih menakutkan dari apapun yang pernah mereka lihat. Kalian tidak mengerti. Kalian sudah memilih. Semua yang kalian ambil, semuanya harus ada yang membayar. Kekayaan itu, semuanya ada harganya. Dan kalian adalah harga yang harus dibayar. Roni jatuh terduduk, wajahnya memucat. Ia menatap Joko dan Aryo, merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Rasa takut dan sakit semakin menggerogoti tubuhnya. Kami tidak bisa bertahan lagi, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Kami sudah terlalu jauh. Joko menatap mereka, perasaan yang campur aduk mengisi hatinya. Ia tahu, mereka tidak bisa lari dari kenyataan ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Gigi emas itu, kutukan itu, sudah terlanjur mengikat mereka. Tidak ada lagi jalan keluar. Joko, Aryo memanggil dengan suara yang sangat lemah, matanya basah. Apa yang harus kita lakukan? Joko menatap temannya, kemudian mengalihkan pandangannya ke sosok yang berdiri di depan mereka, sosok yang kini seolah menguasai seluruh ruangan gelap itu. Sosok itu tidak bergerak, namun ada kekuatan yang sangat besar memancar darinya, menguasai seluruh ruang. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Joko, suaranya serak, penuh kepasrahan. Kita harus membayar harganya. Ini bukan tentang kita lagi. Kita harus menerima kenyataan ini. Roni menatap Joko dengan tatapan bingung, seperti tidak mengerti apa yang dimaksud. Apa maksudmu, Joko? Tanyanya, dengan sedikit ketakutan. Joko menghela napas panjang, tubuhnya terasa semakin berat. Ia merasa setiap gerakan yang dilakukannya semakin sulit. Sakit itu semakin menyiksa. Hanya ada satu cara agar kutukan ini berhenti, salah satu dari kita harus pergi. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan diri kita. Aryo menatap Joko dengan mata terbuka lebar. Joko, kamu gila. Kita harus melawan, kita harus mencari jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, Aryo, jawab Joko dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan. Kita sudah terjebak. Gigi emas ini tidak bisa dilepaskan. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan jiwa kita. Roni terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur aduk di dalam dadanya. Ia merasa hancur. Namun, di balik itu semua, ada kesadaran yang mulai tumbuh dalam dirinya. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka semua akan hilang, dihancurkan oleh kutukan ini, satu persatu. Joko menatap temannya satu persatu, lalu menundukkan kepala. Aku yang akan melakukannya, katanya dengan mantap. Aku yang akan pergi. Aryo terkejut dan langsung melangkah maju, memegang lengan Joko. Joko, jangan. Kita bisa mencari cara lain. Joko menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam, penuh kelelahan dan keputusasaan. Tidak ada lagi cara lain, Aryo. Ini satu-satunya jalan. Kita harus menghentikan ini, sebelum semuanya semakin parah. Roni memegang kepala, matanya terlihat bingung dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Kenapa kamu? Kenapa bukan aku atau Aryo? Joko menghela napas, merasakan berat yang tak terungkapkan di dalam hatinya. Karena ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kalau kita terus seperti ini, kita semua akan mati. Lebih baik satu orang yang pergi daripada kita semua tersesat dalam kutukan ini. Dengan penuh pasrah, Joko melangkah maju, mendekat kepada sosok yang sudah menunggu di depan mereka. Ia tahu,
keputusan ini bukanlah akhir yang mereka inginkan. Namun, ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa lepas dari siksaan ini, dan agar teman-temannya bisa selamat. Sosok itu mengangkat tangannya. Joko merasa tubuhnya semakin terangkat, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Ia menatap Aryo dan Roni sekali lagi, dengan sebuah senyum tipis yang penuh haru. "Maafkan aku," katanya pelan. Dan dengan itu, sosok itu menarik Joko ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi, membawanya menuju dunia yang tidak mereka pahami, dunia yang mungkin takkan pernah bisa dijelaskan. Aryo dan Roni hanya bisa terdiam, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu, semuanya sudah berakhir. Dan dalam hening yang sangat dalam, mereka menyadari satu hal, kutukan ini tidak akan pernah selesai, dan mereka tak akan pernah bisa melarikan diri. Pagi itu, Joko terbangun dengan tubuh yang kaku. Udara pagi yang dingin terasa menusuk kulitnya, dan ia bisa merasakan denyut nadi di tenggorokannya yang terengah-engah. Namun, ia merasa ada yang aneh. Ada yang hilang dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, tapi bukan dalam artian yang menyenangkan. Rasa kosong itu lebih mengerikan daripada rasa berat yang pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya perlahan terbuka, mengerjap, mencoba menyesuaikan dengan cahaya yang masuk ke dalam kamar. Sekelilingnya tampak familiar. Ia ada di rumahnya. Rumah yang biasa ia tinggali. Namun, ada yang berbeda. Gigi emas. Itu hal pertama yang terlintas di pikirannya. Joko meraba mulutnya, dan terkejut menemukan bahwa gigi emas itu telah hilang. Tak ada lagi rasa sakit yang menyertai, tak ada lagi beban yang menekan tubuhnya. Tidak ada gigi emas yang menempel di giginya. Seakan-akan semuanya kembali normal. Dengan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan menuju cermin. Ia menatap wajahnya yang tercermin di sana. Tidak ada lagi jejak kutukan itu. Gigi-gigi biasa, seperti dulu. Tidak ada yang aneh. Seperti ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan menyesakkan. Tetapi, ada yang aneh dengan bayangan yang ada di belakangnya. Di cermin itu, ada sosok yang berdiri, menatapnya dengan mata yang kosong. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam di sana, seolah mengawasinya. Joko menoleh cepat, tetapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ruang kosong yang menghadap ke pintu keluar. Tubuhnya menegang. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri, menarik napas panjang. "Kamu cuma lelah, Joko. Semua ini cuma imajinasi." Namun, perasaan itu terus menggerogotinya. Semakin ia berusaha untuk berpikir jernih, semakin banyak bayangan yang muncul. Ia mulai merasa takut kembali. Takut akan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sesuatu yang selalu ia hindari. Ia pergi ke ruang tamu, berusaha mengalihkan pikirannya. Namun begitu melangkah keluar, ia melihat sebuah kotak kayu kecil tergeletak di atas meja. Kotak itu bukan miliknya, dan ia tidak ingat pernah melihatnya di sana sebelumnya. Kotak itu tampak usang, kayunya mengelupas, namun ada semacam daya tarik aneh yang memaksanya untuk mendekat. Joko meraih kotak itu dengan hati-hati, merasa ada yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya, sebuah benda mengkilap terlihat, begitu familiar. Gigi emas. Joko tertegun. Apa ini? Gigi emas yang selama ini ia rasa hilang? Mengapa ada di sini? Ketika ia mengangkatnya, sesaat ia merasa seperti ada energi besar yang mengalir ke tubuhnya. Rasa dingin menyebar dari tangannya, membuat jari-jarinya mati rasa. Tubuhnya terasa lemas. Namun yang lebih mengerikan adalah suara yang kembali bergema di kepalanya. "Sudah saatnya, Joko." Suara itu terdengar penuh kemenangan, seolah-olah menanti momen ini. "Kamu tidak bisa lari. Kamu sudah terikat. Tidak ada yang bisa menghentikan prosesnya." Joko tersentak, melempar kotak itu ke lantai dan mundur beberapa langkah. "Tidak. Aku sudah bebas. Aku sudah lepas dari kutukan itu," teriaknya, meskipun ia tahu suaranya tidak begitu meyakinkan. Namun, tak ada yang terjadi. Kotak itu tergeletak di lantai, kosong.
Gigi emas itu tetap berada di dalamnya, tak bergerak. Joko menarik napas dalam-dalam dan berbalik, berlari keluar rumah tanpa mempedulikan apapun. Di luar, angin berhembus kencang. Pagi yang tadinya tenang, kini terasa menyesakkan. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya mundur, mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Di jalan, ia melihat banyak orang, tetapi mereka tampak berbeda. Wajah-wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, hanya berjalan seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Semua itu membuat Joko semakin panik. Semua orang yang ia lihat kini terasa asing, seakan-akan mereka bukan manusia lagi. Ada sesuatu yang aneh dengan dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara menggelora di dalam kepalanya, lebih keras dari sebelumnya. Kamu masih belum mengerti, kan? Bahwa ini adalah jalan yang sudah kamu pilih. Kalian sudah terikat dengan kutukan ini, dan kalian takkan pernah bebas. Joko terjatuh di jalan. Ia merasakan tubuhnya kembali tercekik, mulutnya dipenuhi rasa manis yang aneh, seolah gigi emas itu mulai tumbuh lagi di dalam dirinya. Wajahnya menjadi pucat, matanya semakin tidak bisa fokus. Gigi emas itu, yang selama ini ia kira sudah hilang, mulai tumbuh dengan sendirinya, menggerogoti mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa datang kembali, lebih parah dari sebelumnya. Joko menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit, namun semakin ia berjuang, semakin banyak gigi emas itu tumbuh. Ia bisa merasakannya mengalir dalam darahnya, menggerogoti tubuhnya. Setiap inci tubuhnya terasa dipenuhi oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Dan pada saat itulah, ia tahu. Ia tak bisa lari lagi. Kutukan itu sudah menuntut untuk ditunaikan. Dengan napas yang terengah-engah, Joko menatap dunia sekelilingnya, dunia yang terasa semakin jauh, semakin asing. Ia tahu bahwa tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya sekarang. Gigi emas itu telah kembali, dan kutukan itu telah mengambil alih hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, Aryo dan Roni yang juga merasakan hal yang sama, terjatuh dalam kegelapan yang sama. Tak ada jalan keluar. Tak ada harapan. Mereka sudah terjebak dalam kutukan yang tak bisa dipahami, dan apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan pernah cukup. Gigi emas itu, kutukan itu, telah menguasai mereka sepenuhnya. Tamat.